Ya, oke, mari kita sambung lagi cerita bagaimana Zovan menghancurkan dua sekte lainnya setelah meratakan sekte pengendali binatang dan juga sekte demonic scheme. Kali ini ada dua sekte yang dituju Zovan setelah membumi hanguskan sekte demonic scheme, yaitu sekte Proven Heaven ataupun sekte mistik surgawi dan juga sekte Heavenly Circulation. Pertama, mari kita ceritakan dulu bagaimana Zovan menghancurkan sekte mistik surgawi. Nah, sebenarnya sekte ini memang sudah tamat riwayatnya. Sekte mistik surgawi hancur total saat Zovan menyerang mereka untuk menyelamatkan Chu King Cheng dahulu. Akan tetapi saat itu Chu King Cheng berkata agar tidak membunuh pimpinan sekte. Ya, mungkin itu semua adalah berkat rasa terima kasih Chu King Cheng kepada pimpinan sekte Xuan yang juga memberikannya sebuah senjata ataupun pusaka yang dahulu ia gunakan untuk menyelamatkan Ning Er. Jadi yang tersisa hanyalah pimpinan sekte dan beberapa penatua saja. Ya, yang penting udah memprihatinkan lah. Para yang mulia sudah dibantai dan orang-orang kuat lainnya juga sudah tidak ada. Tapi ya, karena pimpinan sekte Xuan ini masih merasa dendam anaknya dibunuh oleh Zovan, ia pun menerima tawaran kerjasama dari pimpinan sekte Xie Wuye, yang akhirnya Zovan pun kembali mendatangi setelah menghancurkan sekte demonic scheme. Dan tentunya karena kekuatan sekte mistik surgawi sudah sangat lemah, tidak mudah bagi Zovan untuk membumi hanguskan mereka semua, termasuk pimpinan sekte Xuan. Padahal ya, Zovan sudah memberikannya kesempatan untuk tetap hidup, tapi karena balas dendam konyolnya, sekte mistik surgawi benar-benar dihapuskan dari muka bumi. Nah, tapi selanjutnya ini menjadi lebih seru karena yang akan dihancurkan Zovan adalah sekte peringkat menengah, yang mana setidaknya mereka memiliki 14 ahli ranah harmoni jiwa dan 10.000 ahli yang meliputi ranah eternal, visi dewa dan di bawahnya. Nah, di dalam sekte yang ada di Manhua Magic Emperor, perbedaan antara peringkat rendah, menengah, dan juga peringkat atas itu perbedaannya sangat signifikan karena sumber daya yang mereka miliki itu perbedaannya juga jauh, yang mana itu juga mempengaruhi jumlah murid dan para ahli yang mereka miliki. Sebagai contoh saja dulu ya, sekte demonic scheme dan juga sekte pengendali binatang hanya memiliki ahli tahap eternal ratusan saja. Tapi di sekte peringkat menengah, ahli tahap eternal mereka setidaknya sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, saat Zovan menerobos masuk ke dalam sekte Heavenly Circulation, awalnya Zovan dihadang oleh sosok yang ia kenal, yaitu Ren Chong, pecundang yang juga merupakan anak dari pimpinan sekte yang Zovan kalahkan di kompetisi naga ganda. Ia didampingi dengan beberapa juniornya. Tentu saja bukan masalah bagi Zovan untuk mengalahkannya. Apalagi saat itu Zovan sudah berada di ranah eternal. Ya, bayangin aja, dulu aja waktu Zovan masih di ranah visi dewa, si Rencong ini bukan apa-apa, apalagi pas Zovan naik ke ranah eternal. Tapi untungnya waktu si Rencong ini dalam keadaan genting, ayahnya dan beberapa yang mulia juga penatua tiba. Mereka terdiri dari 13 ahli ranah harmoni jiwa dan juga ratusan atau bahkan ribuan ranah eternal.
perlu digarisbawahi ya, ranah harmoni jiwa ini satu tingkat di atas ranah eternal. Dan sebetulnya sulit bagi Zovan untuk melawan mereka. Ya nggak mudah-mudah banget lah. Akan tetapi karena Zovan memiliki pedang Atlas, semuanya bisa berbeda. Setelah melihat anaknya dianiaya, pimpinan sekte pun memerintahkan 12 ahli ranah harmoni jiwa. Tapi sayangnya hanya dengan satu tebasan pedang saja, kedua-belasnya pun menghilang ataupun mati. Tentu saja itu membuat semua orang ketakutan. Ya, semua ahli terkuat sudah dibunuh oleh Zovan hanya dengan satu serangan saja. Jadi bagaimana bisa mereka yang lebih lemah berusaha untuk menyakiti Zovan? Satu-satunya yang tersisa hanyalah pimpinan Ren saja yang juga berada di ranah harmoni jiwa. Tapi ia juga merasa ketakutan setelah melihat kejadian yang terjadi tepat di depan matanya. Hingga akhirnya pimpinan sekte Ren pun memaksa seluruh penatua untuk menyerang Zovan secara bersamaan. Ya mau nggak mau lah ya, sebagai bawahan nurutin perkataan pimpinan sekte, walaupun pada akhirnya mengorbankan banyak nyawa. Hingga akhirnya yang mulia terkuat pun tiba. Sosok yang jarang sekali muncul dan juga merupakan seseorang yang membunuh guru Zovan Master Xuan, yaitu Xiao Yun San. Ia juga berada di ranah harmoni jiwa, tapi karena bakatnya, kekuatannya jauh jika dibandingkan dengan ranah harmoni jiwa lainnya. Pertarungan Zovan dengan Xiao Yun San ini berjalan sangat sengit. Bahkan ada kalanya para anggota sekte mengira jika Zovan akan dikalahkan karena saat itu Zovan terlihat terdesak. Tapi tentu saja itu tidak bertahan lama dengan kemampuan yang dimiliki Zovan dan juga senjata yang ia miliki. Pada akhirnya Master Xiao Yun San pun berhasil ditebas dan juga dibunuh oleh Zovan. Dan itu membuat semua orang menjadi shock karena sosok yang paling kuat yang mereka bisa harapkan mati, artinya tidak ada harapan lagi bagi mereka. Dan itu juga yang menjadi akhir dari sekte Heavenly Circulation. Kurang lebih Zovan membunuh 10.000 lebih jiwa. Nah, itulah dua sekte lainnya yang dihancurkan oleh Zovan setelah menghancurkan sekte Demonic Scheme. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan informasi, bisa tolong dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Oh ya, sebetulnya masih ada satu sekte lagi yang akan dihancurkan oleh Zovan. Tapi sekte tersebut dihancurkan Zovan hanya dengan satu serangan saja, menggunakan pil yang dibelikan oleh leluhur naga. Cerita lebih lengkapnya mungkin di next video kali ya. Dah, gitu aja.